Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 557. Chapter 557 Analisis. Tang Wulin, laki-laki, 14 tahun. Pengawas kelas dari siswa kelas 1 di pelataran luar Akademi Shrek. Siswa kelas 1 dalam angkatan ini dianggap sebagai siswa baru terkuat di Akademi Shrek. Ada banyak siswa berprestasi di kelas tetapi agar dia terpilih sebagai pengawas kelas untuk kelas khusus ini, dia harus memiliki kemampuan yang benar-benar luar biasa. Hari ini, dia bahkan datang ke platform kenaikan roh. Berikut itu adalah deskripsi kejadian yang terjadi di seluruh platform kenaikan roh. Petik 2. Kami telah melakukan pemeriksaan dan analisis menyeluruh terhadap tubuhnya dan menemukan hasil yang mencengangkan. Sebagai permulaan, tubuhnya tidak mengandung satupun jejak naga tuan. Dengan kata lain, meskipun kami menyaksikan dengan jelas Overlord Dragon diserap ke dalam tubuhnya, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Seolah-olah telah menghilang ke udara tipis. Ruang pertemuan pecah menjadi serangkaian diskusi begitu dia menyebutkan itu. Seorang penatua bergumam, ini bahkan tidak masuk akal. The Overlord Dragon adalah jiwa roh yang pantang menyerah. Ia memiliki energi yang sangat besar di dalam tubuhnya. Dilihat dari keadaan normal, meskipun itu adalah jiwa roh, bahkan jiwa roh binatang 10.000 tahun biasa tidak selalu sebanding dengan kekuatan perkasa. Energi yang dihasilkan dari makhluk jiwa seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang pemuda di peringkat 30 kekuatan jiwa. Tidak masuk akal kalau itu akan hilang begitu saja tanpa jejak sekarang. Itu tidak masuk akal, tapi itu kebenaran. Penatua Tian, kami telah melakukan semua pemeriksaan yang cermat tetapi benar-benar tidak ada apa-apa. Anak itu tidak berbohong saat dia memberitahu kami bahwa tidak ada yang tertinggal oleh Overlord Dragon di tubuhnya. Leng Yaozu melambaikan tangannya dan berkata, lanjutkan. Jelaskan analisis Anda yang lain. Iya. Meskipun kami tidak dapat mendeteksi keberadaan Tuan Naga di dalam tubuh Tang Wulin, kami menemukan banyak hal yang tidak biasa. Pertama, jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grace, jiwa bela diri tingkat sampah yang memiliki peluang pertumbuhan terbatas. Di sisi lain, garis keturunannya mengandung bentuk kekuatan yang unik, dan ketika kami menganalisis darahnya, kami menemukan bahwa meskipun darah itu memenuhi kriteria darah manusia, kekuatan besar yang diberikan padanya jauh melampaui apa yang dimiliki manusia biasa. Apakah dia bibrida? Sesepuh dari sebelumnya bertanya sekali lagi. Staf menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dia bukan bibrida, dia manusia murni. Namun, kekuatan luar biasa yang diberikan darahnya sangat berbeda. Sederhananya, ada energi unik yang dikombinasikan dengan sel darah merah di dalam tubuhnya. Kami tidak dapat memisahkan energi tetapi itu agak mirip dengan energi yang dihasilkan ketika jiwa bela diri dan garis keturunan terikat padanya. Dalam keadaan normal, energi yang diberikan oleh jiwa bela diri akan menghilang ke udara begitu darah meninggalkan tubuh manusia. Namun, miliknya tetap utuh. Sebaliknya, energi itu terikat kuat pada darahnya. Hanya ada satu keadaan yang sesuai dengan deskripsi ini. Garis darah di dalam tubuhnya sangat kuat. Kami juga telah memeriksa tubuhnya secara menyeluruh. Bagaimana saya menggambarkan kekuatan tubuhnya? Jika saya mengukur kekuatannya secara kuantitatif, itu sudah melebihi kaisar jiwa 6 cincin biasa. Selain itu, saya sedang berbicara tentang kaisar jiwa tipe penyerangan 6 cincin. Segala sesuatu mulai dari tulang dan saraf hingga organ dalamnya mampu mencapai peringkat seperti itu. Ruang pertemuan berubah sedikit lebih tenang. Setelah jeda yang lama, seorang pria parubaya berbicara, ya Lord, dia benar-benar membuktikan dirinya sebagai monster kecil yang dibudidayakan oleh Akademi Shrek. Dia benar-benar aneh. Staf tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara, ada temuan yang lebih aneh di kemudian hari. Setelah pemeriksaan kami menemukan bahwa kekuatan spiritualnya secara kasar ditempatkan antara level 650 hingga 700. Ini sangat di atas orang lain yang seusianya. Dia berada di peringkat laut roh. Namun, ketika kami mencoba untuk memeriksa status kekuatan spiritualnya pada tingkat yang lebih dalam, instrumen kami tidak akan berfungsi sehingga kami tidak dapat melanjutkan pemeriksaan otaknya. Instrumen tidak akan berfungsi. Kali ini, bahkan Leng Yaozu pun tercengang. Iya, kami tidak menggunakan instrumen yang lebih kuat darinya mengingat dia adalah murid dari Akademi Shrek. Kalau tidak, kemungkinan besar kita akan melukai otaknya.
Umumnya, instrumen biasa kami dapat menyelesaikan semua inspeksi yang diperlukan untuk master jiwa yang berada pada peringkat yang lebih tinggi darinya. Berikutnya adalah analisis datanya, kandungan sel darah merahnya. Serangkaian data dengan cepat disajikan di hadapan semua orang. Pada dasarnya, setiap titik data dari tubuh Tang Wulin menunjukkan kelainan, terutama kepadatan otot dan tulangnya yang melebihi orang biasa dengan banyak lipatan. Menurut penilaian kami, kekuatannya sangat kuat. Bagaimana saya menjelaskan ini? Evaluasi komprehensif kami tentang dia menunjukkan bahwa dia adalah binatang dalam bentuk manusia. Jika pemuda ini mampu terus tumbuh pada tingkat ini, dia akan menjadi makhluk yang luar biasa hanya berdasarkan kekuatannya ketika dia mencapai usia dewasa. Selain kekuatan jiwanya yang berkembang di sepanjang jalur biasa, segala sesuatu yang lain jauh melebihi master jiwa biasa. Leng Yaosu mengerutkan kening. Kedengarannya data dari pemeriksaan Tang Wulin sangat tidak normal sehingga dia jauh melebihi manusia biasa. Pada kenyataannya, ini tidak terlalu luar biasa terutama karena dia berasal dari Akademi Shrek. Sejak kapan manusia normal ada di Akademi Shrek? Jiwa roh Tuan Naga yang benar-benar ingin mereka uji tidak menunjukkan apa-apa kepada mereka. Seolah-olah itu benar-benar lenyap ke udara tipis. Dalam sejarah pagoda jiwa, ini adalah pertama kalinya situasi ini terjadi. Jiwa roh naga penguasa berharga ini tidak diragukan lagi. Namun, meskipun informasi yang dimiliki pagoda roh cukup, masalah dengan fenomena seperti itu adalah pertanyaan apakah itu terkait dengan platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh adalah inti dari pagoda roh. Jika masalah muncul di sana, itu akan cukup untuk mengguncang fondasi pagoda roh. Platform Master Leng, mohon instruksikan kami. Bagaimana kami mengelola tindak lanjut? Haruskah kita terus mencari Tang Wulin itu untuk pemeriksaan lebih lanjut? Jangan, Leng Yaosu belum berbicara saat Gu Yue di belakangnya tiba-tiba berbicara. Lusinan tatapan di ruangan itu langsung terfokus padanya. Gu Yue tidak meringkuk karena semua tatapan itu, jangan. Dia akan mewakili Akademi Shrek untuk pergi ke benua bintang Luo untuk program pertukaran. Akademi tidak akan pernah mengizinkannya diperiksa lagi. Seorang pria paruh baya menatapnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Leng Yaosu sekali lagi. Jadi, mengenai masalah ini, apakah kita hanya mengakui bahwa kita tidak beruntung? Mengenai kerugian kami yaitu... Leng Yaosu melambaikan tangannya. Sekarang bukan waktunya membicarakan kerugian. Platform kenaikan roh perantara akan ditutup sementara selama sebulan untuk pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa itu tidak bermasalah. Kami akan menyimpan semua data dan setelah dia selesai mewakili Akademi Shrek dalam program pertukaran, kami akan memeriksanya sekali lagi. Aku akan mencari cara untuk meyakinkan Akademi Shrek, Gu Yue. Muridnya ada di sini. Kamu akan menuju ke benua bintang Luo bersamanya. Anda harus mengamati Tang Wulin dengan cermat selama periode waktu ini. Ingatlah untuk segera memberitahu saya jika ada anomali yang terjadi pada tubuhnya setelah Anda kembali. Ya, Guru, jawab Gu Yue. Dia mengerti bahwa ketika dia tiba-tiba berbicara sebelumnya untuk mencegah Tang Wulin dari pemeriksaan lain, dia hanya khawatir bahwa pemeriksaan lain akan membahayakannya. Dia kehilangan semua kendali diri pada saat yang tepat ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya. Tidak diragukan lagi bahwa pagoda jiwa menderita kerugian besar dalam masalah ini. Mereka tidak punya pilihan lain karena Tang Wulin adalah murid di Akademi Shrek. Bahkan jika pagoda roh mampu mengendalikan angin dan hujan di benua itu, mereka tidak akan berani menyinggung Akademi Shrek secara langsung. Ini adalah kekuatan sombong yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan dapat melakukan apapun bahkan jika mereka tidak menemukan apa-apa setelah Tang Wulin dibawa untuk pemeriksaan lagi. Mereka bahkan tidak akan bisa membuatnya mengkompensasi kerugian mereka karena satu alasan sederhana, dia tidak mampu membelinya. Jika dia hanya seorang master jiwa biasa yang tidak berhubungan dengan Akademi Shrek, Leng Yaosu pasti akan mencari cara untuk membuatnya bergabung dengan pagoda roh. Selama dia menjadi bagian dari mereka, keuntungan apapun yang dia peroleh dari menyerap jiwa roh Tuan Naga akan tetap berhubungan erat dengan pagoda roh. Hal pertama yang dilakukan Tang Wulin setelah kembali ke Akademi adalah mengunjungi tempat kultivasi khususnya. Ia bermeditasi untuk merasakan perubahan dalam dirinya. Sayangnya, satu-satunya perubahan yang dia rasakan setelah bermeditasi hingga keesokan paginya adalah tidak ada sama sekali. Kehadiran Tuan Naga tidak ada. Seolah belum pernah muncul sebelumnya. Soul Land 3 Chapter 558. Chapter 558, sampai jumpa dalam setahun.
Ini benar-benar membuat Tang Wulin frustrasi. Bagaimana bisa makhluk besar menghilang begitu saja? Selain itu adalah beberapa yang disebut jiwa roh yang pantang menyerah. Tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan bahwa ini normal. Dia bertanya-tanya apa reaksi spirit pagoda nantinya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di sini. Setelah membudidayakan mata setan ungu di pagi hari, Tang Wulin bertemu Gu Yue di kafetaria untuk menanyakan tentang situasi pagoda roh. Gu Yue memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja di dalam pagoda jiwa dan tidak perlu khawatir. Siapa takut? Tang Wulin masih bingung. Pagoda roh seharusnya tidak begitu ramah, bukan? Lagi pula itu adalah Tuan Naga. Namun, karena Gu Yue mengatakan semuanya baik-baik saja, semuanya mungkin baik-baik saja. Ini terkait erat dengan akademi. Di bawah perlindungan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, seseorang dapat memperoleh keuntungan. Ketika Roh Kudus Douluo memilih untuk pergi ke sana secara pribadi, itu pertanda ada banyak masalah. Mari kita mulai pelajaran kita. Wu Zhangkong berjalan ke bagian belakang mimbar dan mengumumkan dimulainya kelas hari ini. Berdiri, perintah Tang Wulin seperti biasa. Mereka berdiri dan memberi hormat saat kelas dimulai. Saya akan mengumumkan sesuatu sebelum memulai pelajaran kita. Tang Wulin, Gu Yue, Xie Xie, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Ye Xinglan. Hari ini adalah hari terakhir kelas untuk kalian berenam. Kalian semua akan diberi istirahat sehari besok sebelum berangkat lusa untuk berpartisipasi dalam program pertukaran di benua Bintang Luo. Itulah mengapa pelajaran hari ini akan menjadi pelajaran terakhir saya untuk Anda di tahun yang akan datang. Tugas kelas Tang Wulin dan Gu Yue akan diteruskan ke Wu Siduo dan Luo Guixing. Wu Siduo akan menjadi pengawas kelas, sedangkan Luo Guixing akan menjadi pengawas kelas asisten. Yang Nianxia akan secara bertahap mengambil alih peran sebagai asisten pengawas kelas dan komite pandai besi. Meskipun banyak orang yang menyadari bahwa Tang Wulin dan yang lainnya akan segera pergi, akhirnya menyadari bahwa waktunya telah tiba setelah mendengarkan pengumuman Wu Zhangkong. Tang Wulin dan yang lainnya akan mewakili akademi di benua Bintang Luo selama 1 tahun penuh. Sangat sedikit yang iri pada mereka. Ini karena banyak orang tidak setuju bahwa ada tempat lain yang lebih cocok untuk budidaya daripada Akademi Shrek. Meskipun setahun dalam program pertukaran akan meningkatkan pengalaman dan pengetahuan seseorang, itu belum tentu merupakan hal yang baik untuk kultivasi seseorang. Cincin. Bel berbunyi menandakan bahwa kelas telah berakhir. Wu Siduo berjalan dan berdiri di depan Tang Wulin. Jangan biarkan aku melebihi dirimu ketika kamu kembali setahun kemudian. Tang Wulin terkekeh. Saya menantikan hari itu. Yang Nianxia berjalan ke sisi Tang Wulin, dia mengulurkan lengan besarnya dan melingkarkannya di bahu Tang Wulin. Serahkan tugas pengawas kelas dan pandai besi padaku. Jangan khawatir, saya akan memimpin semua orang dengan baik. Tang Wulin mendengus sambil tertawa paksa. Kamu selalu memimpin semua orang. Secara alami, komite pandai besi seharusnya menjadi milikmu juga. Dia merasa seolah-olah dia tidak pernah benar-benar melakukan tugasnya di komite pandai besi karena dia biasanya berlatih menempa sendiri. Namun, tidak ada orang lain di kelas yang mengeluh karena Tang Wulin sering membantu yang lain dengan pemalsuan mereka secara gratis atau dengan biaya minimal. Produk yang dia palsukan memiliki kualitas yang sempurna. Gengsi tinggi Tang Wulin di kelas 1 selama hampir 2 tahun sudah tak tergantikan sejak awal. Tatapan Luo Guixing tampak sedikit linglung saat dia bergumam pada dirinya sendiri, saya sebenarnya berharap dapat menjelajahi dunia. Impian saya adalah menjadi seorang musafir dan mengunjungi setiap tempat di dunia ini. Saya tidak menyangka bahwa Anda semua akan selangkah lebih maju dari saya sekarang. Saya pasti akan pergi setelah saya lulus. Su Yucheng berbicara dengan dingin, lulus. Ini masih terlalu dini untukmu. Dia benar. Masing-masing dari mereka memiliki kesempatan untuk memasuki pelataran dalam Akademi Shrek. Meskipun mereka tidak memiliki armor perang satu kata paduan roh, mereka sudah memiliki lebih dari sepertiga dari armor pertempuran satu kata mereka. Mereka pasti akan menjadi master armor pertempuran satu kata pada saat mereka berada di kelas 2 jika mereka melanjutkan dengan kecepatan mereka saat ini. Mereka bahkan bisa mencapai peringkat ke-50 ke atas untuk menjadi pembangkit tenaga Raja Roh. Ini pasti akan memastikan tempat mereka di pelataran dalam. Kemudian, mereka harus menjadi master armor perang 2 kata untuk lulus dari pelataran inti. Mereka tidak diizinkan meninggalkan akademi sebelum mereka menjadi master armor perang 2 kata. Lamanya proses tersebut akan bergantung pada bakat alami mereka. Batuk. Sepertinya menjadi master armor pertempuran 2 kata itu sedikit
Sulit, untuk sedikitnya. Wajah Luo Guixin dipenuhi dengan frustrasi saat dia berbicara, sepertinya mimpiku harus ditunda. Tang Wulin tertawa sebagai jawaban. Baiklah, jangan bersedih hati atas berlalunya musim semi. Saya akan membawa kembali beberapa souvenir untuk semua orang saat saya kembali. Betulkah? Wu Siduo bertanya. Sungguh, jawab Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Xie berbisik dari sisi ruangan, tidak perlu menaruh harapan yang tinggi padanya. Datang dari monitor kelas pelit kami, itu pasti tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Tang Wulin memelototinya dengan ganas. Apakah itu akan membunuhmu jika kamu tidak berbicara begitu terus terang? Souvenir, apa itu souvenir? Selama ada maknanya, bagaimana kaitan harga dengan souvenir? Kerumunan tidak bisa menahan tawa. Iya, dia masih Tang Wulin yang pelit. Tang Wulin dan yang lainnya tidak meninggalkan kelas saat mereka mengobrol. Mereka tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi semua orang berhati berat ketika harus berpisah satu sama lain. Meskipun mereka terus-menerus sibuk setelah mereka datang ke sini, mereka selalu belajar dan berkultivasi terus-menerus. Namun, hanya setelah mereka tiba mereka secara bertahap menjadi lebih kuat dan memperoleh pemahaman tentang banyak hal. Ini adalah Akademi Shrek, akademi paling bergengsi di seluruh benua dan mungkin, bahkan seluruh benua. Ini adalah Akademi Shrek, kebanggaan setiap siswa di sini. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan keengganan untuk berpisah ketika mereka akan pergi selama 1 tahun penuh? Baiklah, ayo kembali sekarang. Kita harus pergi dan mengemas barang-barang kita. Tang Wulin akhirnya berdiri dan melirik 100 meja dan kursi sebelum dia keluar dari kelas. Saat kita kembali, aku pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Benua Bintang Luo, kami datang. Langit biru tidak berawan, dan sinar matahari sangat cerah sehingga terasa panas. Jenis cuaca seperti ini selalu menenangkan pikiran. Setidaknya, itu tidak membuat depresi. Tang Wulin dan teman-temannya tiba di kota yang dia kenal. Itu adalah kota Skycea, kota terbesar di sebelah timur benua Bintang Luo. Tang Wulin dan Gue Yue pertama kali bertemu Su Lizhi dan Ye Xinglan di sini pada hari itu. Ada total 10 orang dari Akademi Shrek. Silver Moon Dou Luo Kaiyu, adalah pemimpin grup sementara Sky Ace Wu Zhangkong adalah guru pendamping. Para siswa yang hadir adalah Tang Wulin, Gu Yue, Yue Zhenyu, Xie, Su Xiaoyan, Su Lizhi, dan Ye Xinglan. Kedelapan siswa yang bekerja ada di sana. Mereka berada di kota Skycea untuk berkumpul dengan delegasi benua Bintang Luo. Setelah lebih dari 1 tahun dalam pertukaran, delegasi benua Bintang Luo hendak melakukan perjalanan dengan perahu kembali ke benua Bintang Luo. Mereka tidak dapat melakukan perjalanan dengan penerbangan jarak jauh untuk meninggalkan tempat ini karena wilayah udara ditutup dan Misha tidak dapat melakukan perjalanan sejauh itu. Hanya benua Dou Luo yang memiliki penerbangan jarak jauh saat ini. Federasi tidak akan pernah mempertaruhkan teknologi terbaru mereka, pesawat Ciwa dicuri untuk mengirim delegasi benua Bintang Luo. Alasan itu saja mengapa mereka bepergian dengan perahu. Makan sepuasnya. Makan hari ini untukku, Tang Wulin memanggil teman-temannya dengan sangat lugas. Ye Xinglan mencibir bibirnya saat dia makan. Ruang makan kecil ini adalah tempat yang tepat di mana dia meninggalkannya dan Su Lizhi tergantung di masa lalu. Meskipun makanannya enak, dia tidak bisa menahan perasaan tersinggung ketika dia mengingat apa yang terjadi saat itu. Orang pengkhianat itu, Ikan panggang asin mereka menaklukkan selera semua orang, dan semua orang mengunyah makanan dengan gembira. Hanya Wu Zhangkong yang makan dengan sopan sementara Penatua Kai berhenti makan setelah dia makan makanan laut karena nafsu makannya kecil. Tatapan Penatua Kai tampak sedikit linglung pada saat ini karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Wulin selama waktu makan. Anak muda ini terlalu bisa makan, kan? Apa dia sudah makan seperti ini di akademi selama ini? Penatua Kai tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Wu Zhangkong yang duduk di sampingnya. Sudut bibir Wu Zhangkong bergerak-gerak saat dia mengangguk dan berbicara, "Iya." Penatua Feng berjanji pada Tang Wulin bahwa dia akan menyediakan makanannya. Itu sebabnya tunjangan makannya dibayar oleh Penatua Feng. Penatua Kai tersenyum saat menjawab, "Tidak heran." Saat lelaki tua gila itu mengetahui bahwa kami akan pergi, ekspresinya seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang berat. Jadi ternyata pemuda ini menakuti Elder Feng dengan nafsu makannya. Rasa dingin di wajah Wu Zhangkong tampaknya menjadi lebih lembut sekarang. Dia berbalik ke samping dan melihat ke arah Tang Wulin yang sedang mengunyah makanannya, dan tidak dapat membantu mengingat masa lalu dalam pikirannya.
Akan lebih bagus jika dia masih di sini. Dia memandang sekelompok pemuda berusia 14 hingga 15 tahun makan dan minum saat mereka mengobrol, tertawa gembira. Muda itu bagus. Yuanen, kamu harus makan lebih banyak. Xie meletakkan sepiring udang buncis di depan Yuanen Yehui. Udang buncis terasa sangat luar biasa, cangkangnya keras tetapi daging di dalamnya sangat segar dan gurih. Lebih baik lagi, kuah asin benar-benar keluar dari dunia ini. Nafsu makan Tang Wulin dan Su Lizi tidak terhalang oleh udang kecil yang panjangnya hanya 1 jari, tetapi ini benar-benar terlalu nikmat bagi mereka. Yuanen Yehui melirik Xie saat dia menerima piring dan diletakkan di depannya untuk perlahan-lahan menikmati rasanya. Tatapan Xie mengungkapkan kegembiraannya. Dia bisa merasakan secara tidak jelas Yuanen Yehui menolaknya sekarang. Ini adalah awal yang sangat bagus. Perjalanan ke benua bintang Luo kali ini dianggap sebagai perjalanan gratis yang mungkin dapat meningkatkan hubungan mereka lebih jauh. Setiap orang secara bertahap berhenti makan karena kenyang. Meskipun mereka memiliki nafsu makan yang baik, mereka masih jauh di belakang Tang Wulin dan Su Lizi. Solen 3 Chapter 559. Chapter 559, Orang Tua yang Telah Lama Hilang. Penonton tidak bisa menahan tawa melihat lempengan-lempengan yang berangsur-angsur menumpuk setinggi bukit di depan mereka berdua. Kedua orang ini bahkan lebih kuat dalam memakan kemampuan bertarung mereka yang biasa. Kalian semua benar-benar mampu makan. Persediaan toko saya semuanya telah dimakan oleh banyak dari Anda. Penjaga toko itu tercengang sejak mereka mulai makan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir mereka bertemu, dan Tang Wulin telah berkembang pesat. Namun, pemuda ini masih bisa dikenali melalui nafsu makannya. Saya 80% kenyang sekarang. Tang Wulin berseru dengan memuaskan. Su Lizi mengangkat kepalanya saat Ye Xinglan mengambil tisu dan menyeka mulutnya. Sebenarnya aku sudah kenyang, tapi aku ingin mencoba dan melihat seberapa jauh selera makan kita. Tang Wulin berbicara dengan tidak menyenangkan, kalau begitu, apakah kamu tidak membuang-buang makanan di sana? Sebaiknya kau serahkan padaku. Selesaikan tagihannya. Jumlahnya 16.430 koin federasi. Saya hanya akan menagih Anda 16.000, penjaga toko berjalan ke Wu Zhangkong dan berbicara. Hanya ada 1 orang dewasa di antara kelompok 10 orang ini. Penatua Kai tampak tua sementara yang lainnya masih anak-anak. Wu Zhangkong melihat ke arah Tang Wulin tetapi dia saat ini melihat ke langit. Seolah-olah dia bisa melihat melalui langit-langit untuk mengetahui bahwa cuacanya bagus. Aku akan membayar tagihannya. Wu Zhangkong melunasi tagihannya. Tang Wulin segera melompat. Hidup Guru Wu. Mengapa Anda melunasi tagihan? Saya sudah mengatakan bahwa saya akan mentraktir mereka makan. Aku masih dianggap setengah tuan rumah. Jangan melihat hadiah di mulut, apakah kamu mengerti itu? Wu Zhangkong menatapnya dengan tatapan dingin yang membawa sedikit kepahitan yang tersembunyi. Ayo pergi. Penatua Kai berdiri. Mereka baru saja tiba di kota Skysia lebih awal tepat pada waktunya untuk makan sebelum mereka dipandu ke tempat ini oleh Tang Wulin. Makanannya benar-benar mahal tetapi uang tidak berarti apa-apa bagi seorang judul Douluo seperti dia. Federasi mengumumkan titik pertemuan kali ini di Grand Skysia Hotel. Korps diplomatik benua bintang Luo akan berkumpul di sini sebelum mereka berangkat dari pelabuhan Skysia dengan perahu. Ada sebuah kapal yang biasa mereka bawa ke sini. Kali ini, benua Douluo akan mengirim kapal untuk ikut dalam perjalanan. Ini untuk kenyamanan menerima kelompok Tang Wulin yang mewakili benua Douluo dalam program pertukaran setelah setahun. Grand Skysia Hotel adalah hotel termewah di Skysia City. Sekelompok orang melakukan perjalanan dengan mobil dan segera tiba di tempat tujuan. Tidak semua kota sebesar benua Douluo. Wu Zhangkong bertanggung jawab menangani prosedur tersebut. Akademi Shrek menerima layanan kelas 1 kemanapun mereka pergi sehingga proses check-in diselesaikan dengan agak cepat. Wu Zhangkong dan Elder Kai memiliki kamar sendiri, sementara para siswa dipasangkan dan masing-masing berbagi kamar. Tang Wulin, Xie, Su Lizi, dan Yue Zhenyu masing-masing dipasangkan di kamar masing-masing sementara Yuanen Yehui, Ye Xinglan, Gu Yue, dan Su Xiaoyan juga ditempatkan di kamar mereka. Semuanya istirahat. Nanti, kamu akan bebas menjelajahi tempat itu tetapi kamu harus kembali sebelum hari gelap, Wu Zhangkong mendesak mereka berulang kali. Tang Wulin masih khawatir tentang Penatua Kai yang menargetkan mereka, tetapi dia tampaknya agak santai sekarang. Dia tidak banyak bicara selama perjalanan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan diatur oleh Wu Zhangkong.
Ini membuat Wu Zhangkong menghela nafas lega. Dia adalah judul Dou Luo. Mereka semua aman dan sehat di bawah kepemimpinannya selama amarahnya tidak ditujukan kepada mereka. Apa yang kita makan untuk makan malam? Tang Wulin bertanya pada teman-temannya sebelum dia kembali ke kamarnya. Penatua Kei yang berjalan di depan jelas-jelas menjadi kaku sesaat sebelum dia mempercepat. Dia tidak bisa menahan tawa terlepas dari dirinya sendiri. Bukankah dia baru saja makan? Pria muda ini benar-benar pecinta kuliner. Kamar Grand Skysia Hotel sangat mengesankan. Kamar standar twin setidaknya 60 hingga 70 meter persegi, dan kamar itu langsung menghadap ke laut besar ketika tirai dibuka. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk merasakan cakrawala mereka meluas ketika mereka melihat laut tepat di luar jendela. Tang Wulin telah dibesarkan di kota tepi laut sejak dia masih kecil, dan dia telah membentuk hubungan yang tak terlihat namun intim dengan laut besar. Namun, ketika dia melihat ke laut saat ini, pemandangan ayah dan ibunya membawa dia dan Na-er untuk bermain di tepi laut ketika dia masih muda muncul di benaknya. Ayah, ibu, kamu di mana? Mengapa Anda tidak menghubungi saya setelah sekian lama? Hati Tang Wulin tiba-tiba dipenuhi dengan impulsif ketika dia memikirkan hal ini. Dia mengeluarkan komunikator jiwanya dan memutar nomor. Panggilan itu tersambung tetapi berdering lama sebelum suara rendah bergema dari ujung lain. Guru Mang Tian, Tang Wulin berseru. Wulin, itu kamu. Apa kabar? Apa semuanya baik-baik saja di akademi? Suara Mang Tian terdengar jauh lebih lembut dibandingkan dengan saat dia masih mengajar Tang Wulin di masa lalu. Tang Wulin menjawab, semuanya berjalan lancar. Guru, bagaimana kabarmu? Mang Tian menjawab, tidak jauh berbeda dari masa lalu, saya baik-baik saja. Sejak Tang Wulin secara resmi mengakui Mang Tian sebagai gurunya, dia tidak lagi membimbingnya. Kenyataannya, Tang Wulin bahkan sudah melampaui dia dalam keterampilan pandai besi. Namun, dia yang mengajar seorang siswa selama 1 hari adalah ayahnya seumur hidup. Tang Wulin tidak pernah berhenti menghormatinya bahkan untuk sesaat. Guru, Tang Wulin berhenti sejenak. Dia merasa sedikit ketakutan di dalam hatinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia sangat berharap bahwa dia dapat menerima berita tentang orang tuanya tetapi dia takut itu akan menjadi berita buruk. Mereka belum menghubungi saya seperti biasa. Jelas bahwa Mang Tian menyadari apa yang akan dia tanyakan. Ekspresi Tang Wulin menipis saat dia menghela nafas lembut. Sudah lama sekali dan saya masih belum tahu di mana ayah dan ibu. Guru Mang Tian, mereka akan baik-baik saja, kan? Mang Tian meyakinkan dengan pasti, mereka pasti akan baik-baik saja. Pesan ayahmu saat itu sudah sangat jelas. Mereka sangat berharga bagi orang-orang yang menangkapnya. Mereka tidak akan terlalu berbahaya karena berguna. Anda juga tidak perlu terlalu khawatir. Anda sudah melakukan pekerjaan dengan baik sekarang. Lanjutkan saja menyusuri jalan setapak sesuai dengan kata-kata ayahmu. Saya percaya mungkin Anda akan dapat menemukannya ketika Anda berhasil lulus dari Akademi Shrek. Oke, jawab Tang Wulin. Ya, dia bisa mencari ayah dan ibunya hanya setelah dia yakin bahwa dia cukup kuat dan berkuasa untuk kembali ke pihak mereka. Hatinya selalu bersama mereka dimanapun mereka berada. Dia menutup telepon. Hati Tang Wulin yang sedikit lelah dibangkitkan kembali. Dia tahu dia harus bekerja keras agar dia bisa mencari ayah dan ibunya. Ayahnya pernah berkata bahwa satu-satunya orang yang dapat dia andalkan dan percayai sepenuhnya di dunia ini adalah dirinya sendiri. Selama dia cukup kuat, dia pasti bisa menemukannya. Dia akan berkontribusi lebih banyak ke Sekte Tang sehingga dia bisa meminjamkan dari kekuatan Sekte pada saat itu. Apakah kepala cabang tidak menyebutkan itu? Sekte Tang sama-sama berpengaruh meskipun benua yang terpisah. Masih belum ada kabar tentang orang tuamu, ya? Suara Xie bergema dari punggungnya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tetap tidak ada. Kami akan pergi selama 1 tahun. Kuharap ada kabar baik yang menungguku saat kita kembali. Xie menjawab, pasti. Mungkin saat itu, ayah dan ibumu sudah menunggumu di rumah. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Tang Wulin tersenyum sebelum kembali ke tempat tidurnya. Dia duduk di tempat tidurnya dan mulai bermeditasi. Tang Wulin menghabiskan sebagian besar hari berikut untuk berkultivasi di hotel. Dia harus melebihi peringkat 40. Dia pasti bisa benar-benar mengubah dirinya ketika dia mencapai peringkat 40. Dia tidak terlalu peduli dengan segel Raja Naga Emas. Dia sudah menembus segel keempat. Menurut kata-kata Tang Tua, dia tidak akan berada dalam bahaya selama tubuhnya tetap bebas masalah selama 2 tahun ke depan. Tentu saja,
ada hal-hal tertentu yang masih bisa dia persiapkan sebelumnya. Tang Wulin pernah bertanya pada Tang Tua apakah kekuatan dan daya tahannya akan menjadi lebih kuat jika dia memiliki baju besi perang. Paul Tang tidak dapat memastikan karena dia tidak memahami armor perang dengan baik. Tang Wulin menerima berita bahwa semua orang telah tiba setelah 3 hari penuh. Delegasi benua Bintang Luo akan memulai perjalanan kembali ke benua Bintang Luo. Grand Sky Sea Hotel penuh sesak dengan orang. Soul Land 3 Chapter 560. Chapter 560, bertemu Lin Yuhan lagi. Jumlah orang di delegasi benua Bintang Luo melebihi jumlah orang lain yang datang ke benua Dou Luo sebelumnya sebanyak 1.000 orang. Mereka adalah elit dari berbagai profesi. Namun, ada juga orang lain yang hanya kembali ke benua Dou Luo untuk berkunjung dan meskipun lobi Hotel Grand Sky Sea agak luas, saat ini dipenuhi oleh orang-orang. Kelompok dari Akademi Shrek berdiri di pojok saat mereka menunggu dengan tenang. Orang yang bertanggung jawab dari federasi yang membuat pengaturan telah mengunjungi Penatuakai. Penatuakai mendapatkan kembali sikap dingin dan acuh tak acuh seperti biasa dan tidak banyak berkomunikasi, kecuali untuk memberitahu pihak lain bahwa Akademi Shrek telah sepenuhnya siap dan dapat berangkat kapan saja. Tang Wulin berdiri di sudut saat pandangannya menyapu ke arah delegasi benua Bintang Luo. Orang-orang dari benua Bintang Luo tampak sangat mirip dengan orang-orang dari benua Dou Luo. Hanya pakaian mereka yang berbeda karena yang pertama lebih sederhana dan kurang canggih. Namun, mereka sama kuatnya. Tiba-tiba, mata Tang Wulin berbinar saat melihat sosok yang dikenalnya. Mungkin, orang itu merasakan tatapannya atau mungkin, itu hanya keberuntungan karena orang itu berbalik untuk menemui tatapannya dengan nyaman. Lin Yuhan jelas tercengang saat melihat Tang Wulin. Tatapannya mengungkapkan keheranannya sebelum dia melambaikan tangannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum padanya dan mengangguk sebagai salam. Suara bangga menggema dari sisi telinganya, lihat keindahan kecil di sana, cepat. Dia melambai padaku ya. Bagaimanapun juga, ini adalah dunia yang mengandalkan kecantikan. Tidak dapat menahannya ketika yang satu ini menarik. Yue Zhenyu menjentikkan rambut emas panjangnya, dia tersenyum menarik dengan wajah tampannya. Xie cemberut, apakah akan membunuhmu jika tidak menyombongkan diri selama sehari? Yue Zhenyu berbicara dengan tenang, orang biasa sepertimu tidak akan pernah mengerti dunia tempat orang tampan tinggal. Lihat, dia akan datang sekarang. Bagaimana dengannya? Dia terlihat cukup cantik, bukan? Dia terlihat seperti dari Star Luo Empire. Aku tiba-tiba merasakan ketertarikan pada program pertukaran sekarang. Sungguh menyenangkan merasakan rasa yang eksotis. Dia menegakkan tubuhnya saat dia berbicara sebelum merapikan pakaiannya saat dia berjalan ke arahnya dengan kepala terangkat. Yu Zhenyu sudah berusia lebih dari 16 tahun dan merupakan yang tertua di grup bersama Yuan dan Yehui. Mungkin, dia setampan ini karena pengaruh jiwa bela diri malaikat suci yang memenuhi seluruh tubuhnya dengan kemegahan sinar matahari. Hanya Tang Wulin yang bisa menyamai penampilannya di kelompok mereka. Senang bertemu denganmu. Yue Zhenyu berjalan sambil tersenyum lembut ke arah Lin Yuhan, memperlihatkan seteguk putih mutiara. Lin Yuhan meliriknya dengan curiga. Aku tidak mengenalmu. Lin Yuhan sudah berjalan melewati Yue Zhenyu sementara dia menatap kosong padanya dan tiba di depan Tang Wulin saat wajahnya yang menawan memerah. Aku tidak menyangka melihatmu di sini. Apakah ini dianggap kebetulan? Tang Wulin tertawa dan berbicara, saya pikir saya akan bertemu Anda di sini, jadi ini bukan kebetulan. Kami mewakili benua Dou Luo untuk pergi ke benua Bintang Luo untuk program pertukaran. Yue Zhenyu menatap kebingungan saat menyaksikan pemandangan di depan matanya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak melambai padanya lebih awal. Xie berjalan ke samping dan melingkarkan lengannya di bahu Yue Zhenyu sebelum berbicara dengan serius, bagaimanapun juga, ini adalah dunia yang mengandalkan keindahan. Anda tidak akan pernah mengerti dunia tempat orang tampan tinggal. Otot-otot di wajah Yue Zhenyu bergerak-gerak sebelum dia berbalik ke samping untuk melihat ke arah Xie. Tatapannya tiba-tiba menjadi hangat dan lembut saat dia melingkarkan lengannya di pinggang Xie dan berbisik, tidak apa-apa. Sebenarnya, aku tidak begitu tertarik pada perempuan. Xie melesat pergi seolah-olah dia disetrum. Su Xiaoyan dan Su Lizi tertawa begitu keras hingga mereka jatuh ke samping. Yuanen Yehui, di sisi lain, tidak bisa menahan senyum sementara Ye Xinglan menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Gu Yue sedang melihat ke arah Tang Wulin dan Lin Yuhan. Lin Yuhan bertanya pada Tang Wulin dengan rasa ingin tahu, apakah Anda akan mempromosikan pandai besi di program pertukaran?
Apakah Anda punya produk baru? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, saya masih belum mencapai terobosan. Lin Yuhan berbicara, ketika kita akhirnya tiba di daerah asalku, aku akan berusaha melawanmu lagi. Saya akan berusaha keras untuk melebihi Anda. Tang Wulin tersenyum. Sangat baik, stres adalah salah satu bentuk motivasi. Aku juga mengantisipasi pertarungan berikutnya denganmu. Lin Yuhan menatapnya dalam-dalam sebelum dia berbalik untuk pergi. Kapten, Anda benar-benar memiliki banyak kenalan. Yue Zhenyu menatap Tang Wulin sambil bercanda. Tang Wulin menjawab, saya bersedia. Yue Zhenyu melihat ke arah Gu Yue. Tahukah kamu bahwa dia terus-menerus menggoda gadis di luar? Gu Yue menatapnya dengan tajam. Dia tidak, gadis-gadis itulah yang secara aktif menggodanya. Tang Wulin menyatakan dengan adil, saya akan melewati kerumunan gadis namun tetap tidak ternoda oleh salah satu dari mereka. Oh tidak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Wu Zhangkong sudah menamparkan bagian belakang kepalanya. Menurutmu berapa umurmu? Suara sedingin esnya membungkam para siswa sekaligus. Batuk, batuk, anggap saja aku tidak pernah mengucapkan kata-kata itu. Tang Wulin melirik Wu Zhangkong dengan frustrasi. Wu Zhangkong mengenakan setelan pakaian putih saat dia berdiri hanya sepelemparan batu di belakang mereka. Jelas bahwa dia telah menyaksikan semua yang baru saja terjadi. Yue Zhenyu membalas, Guru Wu, kamu salah di sana. Kita masih muda. Faktanya, kita sangat muda, jadi kita berada di titik paling imajinatif dalam hidup kita. Jika kita tidak memikirkan hal-hal ini sekarang, akankah kita memiliki kecerdasan emosional yang cukup ketika kita lebih tua? Wu Zhangkong tertegun sejenak tetapi dia menahan lidahnya. Su Xiaoyan terkekeh. Benar, kamu satu-satunya yang memiliki kecerdasan emosi tinggi. Anda akan membeli seluruh bar tanpa ragu sedikit pun hanya untuk menjemput seorang gadis dan mendapatkan nomornya. Ekspresi Yue Zhenyu menegang. Apa yang salah dengan membeli bar? Bar saya menghasilkan banyak uang, setiap hari, bahkan saat ini. Dia diam-diam mengintip ke arah Yuanen Yehui saat dia mengatakan itu. Yuanen Yehui menatapnya dengan dingin, sementara Yue Zhenyu terbatuk. Aku akan mengkompensasikan gajimu nanti. Yuanen Yehui sangat marah ketika dia mengingat bagaimana dia kehilangan pekerjaan untuknya. Namun, beberapa hari telah berlalu dan mereka berhasil menyelesaikan kesalahpahaman. Xie memandang Yue Zhenyu dengan jijik dan berbicara, sekali lihat cacingan yang tampak berminyak sepertimu, dan aku tahu kau tidak baik. Mengapa Anda tidak mengajak saya 1 lawan 1 jika Anda tidak yakin? Yue Zhenyu mengangkat alisnya. Kalau begitu 1-1, hanya saja aku takut kamu tidak akan bisa. Xie terdengar lebih percaya diri sekarang. Baik, jangan biarkan orang lain melihat kami sebagai lelucon. Mereka berbicara agak keras dan menarik perhatian banyak orang sehingga Tang Wulin buru-buru menghentikan mereka untuk melanjutkan pertengkaran mereka. Semakin banyak orang berkumpul di lobi hotel tetapi semuanya masih di bawah manajemen penyelenggara. Kemudian, suara yang keras dan jelas menggema ke seluruh lobi melalui pengeras suara jiwa pada saat itu. Halo semuanya, saya Sekretaris Federasi, Zhang Panwen. Aku akan memimpin program pertukaran yang akan menuju ke benua Bintang Luo. Grup pertukaran benua Bintang Luo, harap dapatkan jumlah karyawan penuh sebelum Anda berangkat sebentar. Naik bus jiwa bernomor 1 hingga 25, dan kami akan naik bus bernomor 26 hingga 25 di sisi kami. Silakan mulai menghitung jumlah pegawai untuk setiap departemen, sekarang. Itu selalu sedikit merepotkan ketika harus mengatur sejumlah besar orang sehingga mereka hanya bisa bergantung pada kemampuan penyelenggara. Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa federasi memiliki kemampuan pengorganisasian yang sempurna untuk dapat mengatur 2 korps diplomatik dengan lebih dari 2.000 orang dan keluar dari Grand Skysia Hotel dengan tertib sebelum mereka naik bus. Bus jiwa perlahan keluar dari hotel di bawah bimbingan pengawal Misha khusus dan langsung menuju ke pelabuhan. Tang Wulin duduk di belakang bus dan sedang duduk di lorong sementara Gu Yue duduk di dekat jendela. Umumnya, semua orang secara sadar akan menyerahkan kursi di samping Tang Wulin kepada Gu Yue selama perjalanan selain dari penginapan mereka. Ini sepertinya sudah menjadi praktik yang mapan. Gu Yue menutup matanya saat dia bersandar di kursi. Sejak hari dia bertengkar dengan Tang Wulin, dia sepertinya telah kembali ke dirinya yang biasa. Dia berbicara dengan hemat tetapi saling pengertian yang dia miliki dengannya tetap sekuat sebelumnya. Jarak dari hotel ke pelabuhan tidak jauh, dan 2 kapal besar muncul di cakrawala ketika laut mulai terlihat.
Setiap kapal besar memiliki setidaknya 5 lantai di atas geladak yang terlihat. Paduan dari kapal-kapal besar itu berkilau dan ada bukaan yang jelas dibangun untuk memasang senjata jiwa. Laut bukanlah tempat yang damai. Menurut perhitungan Federasi, jumlah makhluk jiwa di laut setidaknya 50 kali lipat dibandingkan dengan yang ada di darat. Namun, ini sudah berlalu. Sejak Soul Beast di darat mulai menghadapi kepunahan, umat manusia mengulurkan tangan mereka ke laut, mengakibatkan pengurangan yang signifikan dalam populasi Soul Beast di lautan. Namun, meskipun ini terjadi, monster jiwa di lautan masih jauh melebihi jumlah monster jiwa yang saat ini tinggal di benua Douluo. Hanya kapal besar seperti ini yang memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang kuat yang mampu melakukan perjalanan jarak jauh di laut. Tentu saja, kapal besar seperti ini akan menghabiskan banyak uang. Tang Wulin mendengar bahwa benua Bintang Luo mengirim orang-orang mereka keluar dalam misi diplomatik kali ini dengan tujuan memamerkan kapal besar mereka. Tentunya masih membutuhkan waktu yang sangat lama agar mereka bisa mengejar kecepatan Federasi dalam mengembangkan teknologi baru. Mereka turun dari bas secara berurutan dan naik ke kapal. Tang Wulin sedikit terkejut melihat bagaimana kedua kapal besar itu tidak secara terpisah menghadapi korps diplomatik dari benua Bintang Luo dan benua Douluo. Sebaliknya, kedua belah pihak diangkut secara bersamaan di kedua kapal besar dan sepertinya sudah diatur sebelumnya. Pengaturan ini diduga untuk kepentingan program pertukaran. Para siswa dari Akademi Shrek tidak mudah terlihat dalam bentangan luas orang-orang di korps diplomatik sampai mereka diminta untuk naik ke kapal.